hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa salah satu di antara hikmah dari musibah adalah orang yang diberi musibah itu mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah, memohon ampunan, memohon maghfirah, memohon rahmat, terutama memohon solusi dari musibah yang sedang dialaminya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dijelaskan, jangankan orang muslim, orang musyrik pun ketika sehatnya syirik kepada Allah, ketika ditimpa musibah berdoa kepada Allah secara ikhlas. Apalagi seorang muslim ketika ditimpa musibah, apapun bentuk musibah tersebut, maka dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian dia berdoa dengan sekhusyuk-khusyuknya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjamin siapa yang berdoa kepada Allah tidak akan rugi, pasti untung. Ketika seseorang berdoa ada 3 kemungkinan. Pertama, doanya dikabulkan ketika di dunia. Yang kedua, kalau toh tidak dikabulkan, akan dipalingkan dari orang itu keburukan yang tadinya akan ditimpakan kepada dia. Di-cancel, dibatalkan karena doa tersebut. Ketiga, jelas pahala ditabung untuk di akhirat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah bida'watin illa atahu Allahu iyyah aw sarrafa anhu minas su'i mithlaha ma lam yad'u bi itsmin aw qati'atir rahim." Tidak ada seorang pun muslim di muka bumi ini
yang berdoa kepada Allah dengan satu doa, kecuali Allah akan kabulkan doa itu bagi orang tersebut, atau akan dipalingkan dari dia keburukan yang sebanding dengan isi doanya, selama dia tidak berdoa dengan isi doa yang mengandung dosa atau memutuskan silaturahmi. Seorang sahabat bertanya, faqala rajulun minal qaum, idza nukthir, kalau begitu kita akan banyak berdoa. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahu aktsar. Allah kalau begitu akan lebih banyak lagi memberi kepada kamu. Dalam riwayat Al-Hakim disebutkan au yaddakhiru lahu min al-ajri mithlaha, atau akan ditangguhkan pahala yang sangat besar kepada orang tersebut. Berdasarkan hal itulah maka dikabulkan atau tidak itu doa. Pasti maslahat, pasti berfaedah, pasti manfaat, pasti menguntungkan. Pertama, karena doa adalah ibadah, pasti diberi pahala. Kedua, karena doa itu kebaikan, setiap kebaikan itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Bahwa kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Ketiga, akan diangkat derajat kemuliaan dia lebih tinggi daripada sebelumnya. Ditambah yang tadi mungkin dikabul doanya, atau dipalingkan satu musibah yang tadinya akan diberikan gak jadi karena dengan doa itu, atau nanti di akhirat akan menjadi tabungan pahala yang besar. Terlebih apabila sedang ditimpa musibah, kemudian datang kepada Allah berdoa, jangankan orang muslim, orang musyrik pun seperti yang sudah dijelaskan, dikabulkan doanya. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika orang musyrik itu diombang-ambingkan oleh gelombang di lautan yang mengancam nyawanya, mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah. Ditinggalkan sesembahannya yang lain, ditinggalkan berhala-berhalanya yang lain, hanya kepada Allah secara murni. Allah kabulkan, diselamatkan sampai ke daratan. Begitu sampai ke daratan, mereka ingkar lagi. Itu orang musyrik, apalagi seorang muslim. Kesempatan emas untuk berdoa di masa ditimpanya musibah yang sangat dahsyat oleh Allah, baik secara khusus kepada pribadi kita atau secara umum kepada seluruh manusia seperti masa pandemi sekarang ini. Nah, agar doa kita ini tambah meyakinkan untuk dikabul oleh Allah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ikhlas dalam berdoa hanya kepada Allah. Jangan ditambah minta kepada selain Allah dengan menyatakan, wahai karuhun yang sudah meninggal, tolong bantu saya dari kesulitan. Minta kepada Allah, minta juga ke karun. Diduakan Allah dalam meminta, maka Allah Azza wa Jalla akan berpaling dari diri orang tersebut. Ikhlaskan, murnikan kepada Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kamu kepada Allah secara ikhlas, murni hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Walaupun orang-orang kafir benci terhadap hal itu. Jangankan kepada makhluk biasa, minta kepada Allah, tapi ditambah minta kepada para malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Kita minta, wahai malaikat, nggak boleh. Ikhlas, murni kepada Allah. Karena doa adalah ibadah. Dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, nggak boleh ditujukan kepada makhluk.
Walaupun makhluk tersebut makhluk yang dahsyat, hebat, agung dan suci seperti para malaikat, enggak. Malaikat Allah ciptakan bukan untuk disembah. Ya, kita cintai malaikat. Ya, kita sukai malaikat. Ya, kita muliakan malaikat. Disembah enggak boleh. Dimintai dengan doa enggak boleh. Mintalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat orang musyrik pun yang kesehariannya beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, pasti timpa musibah mukhlisina lahuddin. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'u Allah mukhlisina lahuddin. Dalam ayat yang lain, fa idza raqibul fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin. Orang-orang musyrik pun ketika ditimpa musibah di tengah lautan, ikhlas berdoanya hanya kepada Allah. Itu yang menyebabkan diijabah. Oleh karena itulah, ikhlaslah dalam berdoa hanya kepada Allah, dan ikhlaskan seluruh ibadah selain doa hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Yang dimaksud mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan seluruh pelaksanaan agama ini hanya untuk Allah. Salat hanya untuk Allah, saum hanya untuk Allah, zikir, baca Al-Quran, infak, sedekah hanya karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lain-lain, termasuk berdoa. Maka insya Allah ini salah satu syarat diijabahnya doa. Kedua, karena tadi Allah menantang, ud'uni astajib lakum, doalah kalian kepadaku, aku akan ijabah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, jawab, aku dekat, aku mengijabah semua doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Allah janji, dan Allah tidak akan ingkar terhadap janjinya. Maka ketika berdoa, tanamkan keyakinan bahwa doa kita ini bakal diijabah sebejat apapun kita, sekotor apapun kita, sebanyak apapun dosa-dosa yang kita lakukan. Allah yang nyuruh. Dan ketika Allah nyuruh kita tergerak untuk berdoa, menunjukkan Allah itu ingin memberi sesuatu kepada kita melalui diijabahnya doa kita. Jangan lalai, jangan berleha-leha, jangan asal-asalan. Mulut mah berdoa, pikiran, hati kemana-mana. Itu ghafil, itu lahin, lalai. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, kata beliau, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian diijabah. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah doa orang yang berdoa dari hati yang lalai, hati yang asal-asalan. Kan kita seringkali karena doanya hafal di luar kepala, dibaca seluruhnya, tapi tidak dihayati. Yang berdoa hanya mulut, hatinya tidak. Hatinya ingat keurusan dunia, hatinya ingat keurusan yang lain-lain. Cuma mulut ini mengatakan doa yang berisi permintaan tanpa dihayati oleh hati. Itu namanya lalai. Itu namanya ghafil. Itu namanya lahin. Wa'lamu anna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengijabah doa orang yang doanya dari hati yang lalai, hati yang tidak ikut menghayati. Oleh karena itu bagus kalau umpama kita menghafal dari ayat, dari hadis dalam bahasa Arab dan fahami maknanya dan hayati. Kalau enggak, berdoalah dengan bahasa kita. Berdoalah dengan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia yang kita fahami agar kita mampu menghayatinya. Silakan, enggak masalah. Dan yakinlah Allah mendengar doa kita dan
mengijabah doa kita. Coba apa yang kita baca seusai ruku dalam sholat ketika kita i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah liman hamidah. Bagi orang-orang yang memujinya, memakai kata-kata li, bukan sami Allah man hamidahu. Pakai kata-kata li, disebutnya kata bantu. Adanya huruf li di dalam doa tadi menunjukkan sami'a di sana mengijabah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya, maknanya Allah mengijabah doa orang-orang yang selalu memuji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan dalam diri kita, doa kita akan dikabul nih. Tidak sekarang, besok. Tidak besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sekian tahun lagi. Yang pasti akan. Kalau toh tidak, minimal ada satu musibah yang tadinya Allah akan timpakan, dibatalkan, dipalingkan dari dia. Nggak jadi dia kena musibah itu. Atau itu akan menjadi tabungan di akhirat yang begitu kita sampai, oh inilah doa saya, pahala balasan dari doa saya. Walhasil tidak ada seorang pun yang rugi ketika berdoa minta apapun kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk sesering mungkin meminta dan berdoa kepada Allah, karena Allah amat sangat suka dan cinta bila hambanya banyak-banyak meminta kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu di antara sifat Allah yang kita kenal adalah Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahasa kitanya pengasih dan penyayang. Ini salah satunya berkaitan dengan doa. Doa kita kepada Allah. Kalau ditanya dalam bahasa Indonesia apa bedanya pengasih dan penyayang, kita tidak tahu. Pengasih itu sinonim atau persamaan kata dengan penyayang, kan gitu. Kalau memang sama persis maknanya, kenapa diulang dua kali? Pengasih, penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Padahal beda maknanya. Salah satu makna yang terkandung dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim berkaitan dengan doa. Makna Ar-Rahman adalah pertama, Dzur Rahmatil Wasi'ah. Pemilik rahmat yang sangat luas, tak berbatas. Dan itu hanya untuk Allah. Tak ada makhluk yang memiliki sifat seperti ini, yang memiliki rahmat yang sangat luas, hanya Allah. Makanya Rahman adalah sifat yang hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada makhluk, baik sebagai sifat ataupun sebagai nama. Nggak boleh memberi anak nama dengan nama Rahman. Kalau mau Abdurrahman. Adapun Rahim maknanya adalah alladzi yu'ti rahmatahu, yang memberikan rahmatnya kepada makhluk. Itu Rahim. Ini pertama. Kedua, Rahman maknanya idza su'ila ahabba wa a'ta. Rahman itu adalah zat yang bila diminta dia suka dan memberi. Semakin sering kita minta, semakin suka dia, semakin cinta Allah, dan akan beri sesuai dengan janji Allah, ud'uni astajib lakum. Doa kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Karena Allah Rahman. Rahman itu adalah ketika dia diminta,
Dia suka dan memberi. Sebaliknya Ar-Rahim, idza lam yus'al yaghdab. Bila tidak diminta, dia marah. Dia tidak suka. Dia murka. Kebalikan dari manusia, sehebat apapun kedermawanan seorang manusia, diminta terus, kesel. Uangnya banyak, mintanya cuma sedikit, tapi sering terus-terusan minta. Ada keselnya kan? Kalau Allah lebih sering diminta, lebih suka. Dan memberi. Makanya tadi katakan, idzan nukfir. Kalau gitu, saya akan memperbanyak doa kepada Allah, meminta kepada Allah. Apa kata Rasul SAW? Allahu akthar. Allah akan lebih banyak lagi memberi kepada kamu. Semakin banyak diminta, semakin banyak memberi, semakin Allah suka. Dan sebaliknya, dalam yus'al yaghdab. Apabila dia tidak diminta, apapun alasannya, ada saya mah sudah serba punya atau kekayaan melimpah, jabatan tinggi, pangkat juga tinggi, pengikut pendukung banyak, kekuasaan ada, apalagi yang harus saya minta kepada Allah? Akhirnya tidak berdoa, sombong tuh orang. Allah murka. Emangnya yang dia butuhkan itu cuma itu? Dia tidak butuh kesehatan, dia tidak butuh kebahagiaan. Terutama apakah dia tidak butuh ke akhirat? Tidak butuh ampunan, tidak butuh rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau dunia semua sudah tergenggam, minta akhirat. Ya Allah ampuni, Ya Allah rahmati, Ya Allah beri saya hidayah, Ya Allah gampangkan saya dalam memahami ilmu-ilmu syariatmu. Ya Allah masukkan saya ke surga, Ya Allah sehatkan. Apa orang kaya tidak pernah sakit? Ya Allah bahagiakan. Apakah orang kaya tidak pernah sedih? Banyak orang kaya yang stres, banyak orang kaya yang kecewa, banyak orang kaya yang takut kekayaannya berkurang, apa mau lagi musnah. Banyak orang yang berkuasa takut kekuasaannya digoncang. Nah, semua kita butuh Allah Azza wa Jalla. Minta sebanyak mungkin. Berdasarkan hal itulah maka doa itu satu amalan yang gak bisa kita abaikan. Gak berdoa kepada Allah, Allah gak suka, Allah murka. Gak berdoa kepada Allah seolah-olah kita ini mampu memenuhi kebutuhan diri kita sendiri tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah kesombongan, ketakaburan yang semakin memperburuk posisi dia di mata Allah Azza wa Jalla. Walaupun memiliki pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, kekayaan yang melimpah, tetap Allah akan hinakan. Apalagi di musim pandemi ini. Musim banyaknya musibah. Efek dari pandemi berefek kepada aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik. Seluruh aspek terdampak. Musibah yang menimpa secara merata kepada manusia di seluruh dunia. Yuk, perbanyak doa kepada Allah, perbanyak permintaan kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, Allah akan dengar, Allah akan kabulkan, Allah akan berikan apa yang kita minta, baik sekarang ataupun nanti, atau akan dipalingkan dari diri kita musibah yang tadinya akan ditimpakan kepada kita. Minimalnya kita akan menuai hasil dari doa kita di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana hablana minas shalihin Rabbana hablana min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa aqimus salah.